Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Life is Beautiful. Adalah film drama komedi yang dirilis di Italia pada tahun 1997. Dengan judul aslinya yaitu La Vita è Bella, disutradarai oleh Roberto Benigni. Film ini menceritakan tentang hidup seorang pria Yahudi yang menyelamatkan keluarganya dari kamp konsentrasi Nazi. Life is Beautiful telah berhasil meraih banyak penghargaan. Salah satunya penghargaan Academy Awards pada tahun 1999 untuk film berbahasa asing terbaik. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton dulu filmnya. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang mengalami kepanikan karena rem mobil yang mereka kendarai tiba-tiba tak berfungsi. Setelah menerobos pohon-pohon dan melewati kerumunan, mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah peternakan. Ferruccio sibuk membenarkan rem mobil, sementara Guido berjalan menuju peternakan. Di sana ia bertemu dengan gadis bernama Elconora dan Dora, yang ditolong oleh Guido karena terjatuh dari atas kandang. Saat itu, Guido mengaku sebagai seorang pangeran. Ia mulai mengarang cerita pada Elconora dan Dora. Ferruccio yang sudah selesai memperbaiki rem kemudian membunyikan klakson sebagai isyarat mengajak Guido untuk pergi. Sebelum pergi, Guido mengambil 6 butir telur yang diberikan oleh Dora sebagai tanda terima kasih karena sudah menolongnya. Hari sudah malam ketika Guido dan Ferruccio tiba di rumah paman Guido yang bernama Elisco. Mereka yang baru tiba sudah melihat kejadian tidak menyenangkan yang terjadi pada paman Elisco yang dianiaya 3 orang pria yang langsung kabur setelah Guido dan Ferruccio datang. Alasannya tak lain karena paman Elisco adalah seorang Yahudi. Setelah selesai dengan urusannya di rumah, paman Elisco kembali ke hotel tempatnya bekerja selama 30 tahun, meninggalkan Guido dan Ferruccio yang akan menumpang di rumahnya. Keesokan harinya, Ferruccio telah mendapatkan pekerjaan di sebuah toko perkakas, sedangkan Guido pergi ke balai kota untuk meminta izin membuka sebuah toko buku. Tapi hari itu ia tidak mendapatkan tanda tangan perizinannya. Pria bernama Rodolfo yang mempunyai wewenang sedang bergegas pulang dan meminta Guido untuk menunggu staf penggantinya. Namun Guido membuat kesalahan. Ia menjatuhkan pot bunga dari lantai 2 dan menimpa kepala Rodolfo, membuatnya marah dan berkata tidak akan memberi izin padanya. Tak cukup sampai di situ, Guido membuat Rodolfo marah. Telur yang dibawa oleh Guido sebelumnya kini telah pecah di atas kepala Rodolfo karena Guido menyimpan telurnya di topi Rodolfo saat hendak membantunya tadi. Dengan emosi yang memuncak, Rodolfo mengejar Guido yang secara spontan mengambil sepeda dari tangan orang lain. Ia mengayuh sepedanya kencang untuk menghindari kejaran Rodolfo, membuat ia menabrak seorang perempuan yang ternyata adalah Dora. Takdir kembali mempertemukan mereka. Namun karena Guido sedang panik dikejar oleh Rodolfo, ia segera pergi meninggalkan Dora dan pergi menuju Grand Hotel. Guido bekerja paruh waktu di hotel yang sama dengan paman Elisco, bertugas sebagai pelayan dan menghabiskan waktunya hingga malam berada di sana. Sebelum beristirahat malam itu, Guido yang terheran melihat Ferruccio yang dapat tertidur dengan cepat, kemudian dijelaskan tentang teori Schopenhauer yang bekerja berdasarkan keyakinan. Membuat Guido mempraktekannya saat itu juga dan mengganggu Ferruccio yang berusaha tidur kembali. Guido yang berjalan bersama Ferruccio untuk ke tempat bekerja masing-masing kemudian bertemu dengan Dora lagi. Meski Guido sempat mengajak untuk membuat janji bertemu, Dora menolaknya dan merasa bahwa sebaiknya mereka bertemu dengan cara yang kebetulan-kebetulan saja. Guido tak dapat berkata-kata lagi. Ia melanjutkan perjalanannya menuju hotel untuk bekerja. Jam pelayanan terakhir, Guido sedang melayani seorang dokter bernama Lessing dan berbicara mengenai teka-teki pada dokter tersebut sampai seorang pelayan lain datang serta meminta Guido melayani tamu lainnya.
Seorang pengawas sekolah dari Roma yang akan mengadakan kunjungan ke sekolah Francesco Petrarca di mana Dora bekerja sebagai guru. Tak disangka, keesokan paginya dengan menggunakan bendera Italia yang tersampir di bahunya, ia mengaku sebagai pengawas sekolah hanya untuk menemui Dora. Wajah Dora benar-benar dalam ekspresi senang dan takjub pada kelakuan Guido saat itu. Guido yang berniat hanya ingin menanyakan kegiatan Dora dan langsung pergi ternyata ditahan oleh kepala sekolah untuk menjelaskan tentang keunggulan ras orang-orang Italia. Hal itu tentu saja membuat Guido kebingungan. Dengan gaya anehnya dan kepandaiannya mengarang, ia menjelaskan keunggulan, membuat orang-orang yang berada di ruangan menatap tak percaya dengan mulut ternganga ke arahnya. Kecuali Dora yang masih memandangi Guido dengan senyum menghiasi wajahnya. Kekacauan yang diciptakan Guido di sekolah itu tak berlangsung lama, karena pengawas sebenarnya telah tiba dan membuat Guido bergegas pergi dan kabur dari jendela dengan diiringi tawa anak-anak yang terhibur dengan tingkahnya. Di Venice, pertunjukan teater sedang berlangsung. Guido tentu saja berada di sana karena ia telah mengetahui bahwa Dora pun akan berada di sana. Mata Guido tak terlepas dari tempat Dora duduk bersama Rodolfo. Senyum terus menghiasi wajahnya saat itu. Ia pun mencoba teori Schopenhauer untuk membuat Dora melihat ke arahnya berdasarkan keyakinan. Dan hal itu benar-benar bekerja karena Dora pun menoleh. Pertunjukan selesai, di luar gedung hujan sedang turun. Dora keluar bersama Rodolfo, sedangkan Guido meminta Ferruccio agar ia bisa membawa Dora kabur bersamanya. Usaha Guido berhasil, Dora telah menaiki mobil bersamanya. Awalnya Dora kaget hingga berteriak dan meminta Guido agar membawanya kembali ke gedung teater. Namun, hal itu tidak terlaksana karena mobil yang dibawa Guido rusak akibat kecerobohan Guido yang tak bisa mengemudi. Tapi hal itu bagus untuk Guido, karena mobilnya rusak. Ia dapat menghabiskan malamnya bersama Dora. Mereka menyusuri jalanan untuk mengantar Dora pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah Dora, Guido mengungkapkan perasaannya pada Dora, membuat Dora terdiam karena hal itu. Malam berikutnya, di Grand Hotel, Guido sedang bertugas sebagai pelayan seperti biasa. Sedang ada pesta yang digelar Rodolfo di sana untuk mengumumkan pernikahannya. Guido belum mengetahui bahwa yang akan dinikahi Rodolfo adalah Dora. Ia tertawa-tawa saat menceritakan Rodolfo pada Ferruccio di lobi hotel. Saat sedang asik ketawa, Guido dipanggil oleh seorang pelayan lain yang memberikan kabar tentang pamannya yang tertimpa musibah. Ia berlari keluar hotel dan melihat Robin Hood. Kuda milik pamannya itu kini bercat hijau dan terdapat tulisan Achtung, kuda Yahudi di badannya. Paman Elisco sangat bersedih melihat kuda kesayangannya itu diperlakukan seperti itu. Guido berusaha menghiburnya dan berjanji akan membersihkan Robin Hood nanti. Dora telah memasuki hotel. Ferruccio memberitahu hal itu pada Guido. Ia melangkahkan kaki dengan wajah gembira ke arah Dora, berniat untuk menemuinya. Namun niat itu diurungkan begitu melihat Rodolfo bersamanya. Ia segera menutupi wajahnya dengan vas bunga agar Rodolfo tak melihatnya. Di saat yang sama, Dr. Lessing memanggilnya untuk berpamitan karena ia harus pergi ke Berlin. Di meja makan, ketika Dora sedang mengobrol bersama orang-orang di sana, dua orang pelayan membawakan kue bertuliskan Principessa, seperti yang sering dikatakan oleh Guido setiap bertemu dengan Dora. Rodolfo yang membaca tulisan di atas kue itu membuat Dora kaget. Ia melihat ke arah kue dan matanya berbinar-binar. Mata Dora menyapu seluruh ruangan, mencari keberadaan Guido. Namun ia tak menemukan Guido dimanapun sampai Rodolfo mengajaknya berdansa. Tepat setelah berdansa, Rodolfo mengumumkan kabar pernikahannya dengan Dora, membuat Guido tersandung dan terjatuh karena mendengar itu. Tak hanya Guido yang bersedih saat itu, namun Dora juga. Karena dalam hati kecilnya, ia pun lebih mengharapkan untuk hidup bersama Guido. Kembali ke meja makan, Dora yang melihat Guido sedang membersihkan makanan yang terjatuh di bawah meja, kemudian menghampirinya. Ia meminta Guido membawanya pergi dari pesta itu. Tak butuh waktu lama, Guido masuk dengan menunggangi Robin Hood dan membawa Dora pergi, membuat pesta berakhir dengan Rodolfo yang berlari mengejar Dora dengan hasil yang sia-sia. Guido membawa Dora ke rumah Paman Elisco. Sementara ia sibuk membuka pintu rumah, Dora memasuki rumah kaca dengan bunga-bunga cantik di dalamnya. Waktu bergerak, Guido yang pada akhirnya menikah dengan Dora kini telah memiliki seorang putra bernama Joshua. Kehidupan mereka begitu bahagia. Guido akan mengantar Dora ke tempatnya mengajar setiap pagi bersama dengan Joshua.
ia kini telah membuka sebuah toko buku impiannya. Ia menjaganya bersama Joshua. Ketika Guido sedang menata buku-buku di rak, dua orang pria membawa Guido untuk pergi ke prefect, meminta Joshua menjaga toko bukunya dengan baik. Sepeninggal Guido, nenek Joshua datang ke toko buku. Joshua tak mengenalinya dan melayaninya seperti pembeli. Neneknya mengatakan akan datang di hari ulang tahunnya besok, membuat Joshua sangat senang dan berharap. Di hari ulang tahun Joshua, setelah Dora menjemput ibunya, ia menemukan keadaan rumah yang kosong dan berantakan. Raut wajahnya sedih dan khawatir. Sementara Guido, Joshua, dan Paman Elisko sedang berada di truk yang akan membawa mereka ke kamp konsentrasi Nazi sebagai tahanan Yahudi. Agar Joshua tak ketakutan, Guido berbohong dan mengarang cerita bahwa mereka akan jalan-jalan untuk merayakan ulang tahun Joshua. Semua orang yang berada di truk bersama mereka hanya dapat menatap iba sekaligus bingung pada kebohongan Guido. Menggunakan mobil, Dora mengejar suami dan anaknya ke stasiun. Mereka akan dibawa menggunakan kereta barang untuk sampai di markas. Dora memaksa untuk ikut bersama mereka. Setelah berdebat, petugas di stasiun mengizinkannya dan membiarkannya masuk ke dalam kereta. Mereka pun tiba di kamp konsentrasi. Namun Guido terpisah dari Dora yang akan dibawa ke gedung khusus perempuan. Tak hanya itu, Paman Elisko pun dipisahkan dari Guido dan Joshua. Guido masih harus terus berbohong pada Joshua. Ia mengatakan bahwa mereka akan melakukan permainan dan hadiahnya adalah tank sungguhan. Joshua masih saja mempercayainya. Namun ketika mereka memasuki ruangan yang menjadi kamar mereka, Joshua mulai meminta pulang dan menemui ibunya. Ia tak suka berada di sana. Joshua juga mulai meminta makanan karena ia lapar. Lagi-lagi Guido harus berbohong. Dibantu dengan teman barunya yang bernama Bartolomeo, ia berhasil membuat Joshua percaya. Kemudian petugas masuk ke dalam kamar mereka, meminta seseorang yang bisa berbahasa Jerman untuk membantu menjelaskan peraturan-peraturan di camp. Guido mengangkat tangannya meskipun ia tak paham bahasa Jerman. Ia tidak menerjemahkan kalimat yang diucapkan petugas, tetapi mengarang peraturan permainan untuk Joshua agar ia menurut. Hari pertama di camp, Guido harus mengangkat besi-besi yang sangat berat dan memindahkannya. Ia kembali ke kamar setelah hari hampir malam dengan keadaan lelah dan berjalan sempoyongan. Joshua menyambutnya. Ia terus mengarang cerita tentang permainan dan poin yang sudah mereka kumpulkan untuk mendapatkan tank. Sementara di gedung khusus wanita, Dora pun melakukan pekerjaan lain. Seorang temannya mengatakan tentang lansia dan anak-anak yang akan dibunuh dengan uap gas di tempat pemandian dengan berbohong menyuruh mereka mandi. Hal itu membuat Dora mengkhawatirkan keadaan Joshua. Ketika anak-anak disuruh mandi, Joshua justru menghampiri Guido yang sedang bekerja karena ia tidak mau mandi. Keberuntungan masih berpihak padanya, tapi tidak dengan Paman Elisko. Ia ikut ke tempat pemandian tersebut. Guido terus membawa Joshua bekerja. Ketika melewati ruang pengumuman yang kosong, Guido masuk ke sana, mengabarkan pada Dora kalau mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dora yang mendengar suara suami dan anaknya itu terlihat sangat bahagia. Kekhawatirannya berkurang saat itu juga. Petugas kemudian menyuruh seluruh tahanan melakukan pemeriksaan kesehatan. Tak terduga, Guido bertemu dengan Dr. Lessing yang ternyata bertugas di sana. Dr. Lessing mengenali Guido setelah Guido memberikan jawaban teka-teki padanya. Guido kembali ke kamar dengan penuh harapan bahwa Dr. Lessing akan membantunya untuk pulang. Joshua sedang ketakutan di bawah ranjang dan meminta pulang setelah mendengar berita mengerikan. Untuk membuat Joshua kembali percaya pada kebohongannya, ia kemudian bersiap-siap seolah-olah hendak pulang sambil bercerita tentang tank yang tidak jadi mereka dapatkan. Kebohongan Guido lagi-lagi berhasil. Joshua mengurungkan niatnya untuk pulang dan ingin melanjutkan permainan. Guido tak lagi melakukan pekerjaan berat semenjak bertemu dengan Dr. Lessing. Ia kini menjadi pelayan di tempat para petinggi Nazi. Ketika sedang membersihkan ruangan, ia melihat anak-anak Nazi yang sedang bermain petak umpet. Guido memanggil Joshua dan mengatakan bahwa anak-anak lain pun sedang bermain untuk mendapatkan tank. Sayangnya ketika ia mau membawa Joshua kembali ke kamar, petugas lain melihatnya. Namun ia mengira bahwa Joshua juga bagian dari anak-anak Nazi sehingga ia diperlakukan seperti mereka. Di dalam gedung, Joshua tak sengaja mengatakan terima kasih dalam bahasa Inggris, membuat pelayan lain mencurigainya dan mengadu pada pengawas. Guido yang panik kemudian secara cepat mengajari anak-anak Nazi lain mengucapkan kata thank you, sehingga membuat pengawas tak lagi mencurigai Joshua, melainkan hanya memarahi Guido.
Kemudian Guido kembali bertemu dengan Dr. Lessing dan mulai membicarakan cara membantu Guido keluar. Namun tak ada yang dapat Dr. Lessing itu lakukan. Ia justru meminta bantuan pada Guido agar membawanya ke surga. Mereka berjalan kembali ke kamar. Guido menggendong Joshua yang tertidur. Namun Guido mengambil jalan yang salah dan melihat tumpukan mayat di ujung jalan yang dilaluinya. Dengan wajah tak percaya, ia memutar arahnya dan menemukan jalan kembali ke kamar. Malam itu suasana tampak ribut. Peperangan telah usai. Tentara Nazi yang tak mau kehilangan segalanya tetap mengangkut para tahanan Yahudi. Guido keluar dan mencari Dora setelah ia menyembunyikan Joshua di dalam kotak besi. Dengan memakai selimut dan penutup kepala, ia menyamar dan pergi ke gedung wanita. Sayangnya ia tertangkap sebelum berhasil menemukan Dora. Saat ia dibawa oleh tentara melewati kotak besi yang ada Joshua di dalamnya, ia berhenti sebentar dan mengedipkan matanya ke Joshua sambil tersenyum. Itulah pertemuan terakhir Joshua dengan ayahnya. Karena setelah itu, Guido ditembak mati oleh tentara Nazi. Pagi tiba, suasana telah sepi saat Joshua keluar dari persembunyian. Dari arah belakangnya, sebuah tank keluar dengan tentara Amerika yang menyapanya. Ia diajak menumpang dan menaiki tank tersebut. Joshua terlihat bahagia karena ia pikir ayahnya tak berbohong dan ia benar-benar menjadi juara dengan mendapatkan tank. Joshua menemukan ibunya. Ia berlari dan mengatakan bahwa mereka telah menjadi pemenangnya. Dora yang terlihat habis menangis menyambut Joshua dengan bahagia. Namun Guido tak akan kembali bersama mereka. Lalu film pun selesai. Diawali dengan humor jenaka dan kisah cinta, Life is Beautiful memang terkesan kurang menarik bagi orang-orang yang tak begitu menyukai film romantis. Tapi film ini sebenarnya menyajikan sesuatu yang lebih dari itu. Roberto memberikan alur cerita tak terduga dengan mengisahkan film dari perspektif seorang pria Yahudi di masa Perang Dunia II dan berada di naungan kekuasaan Nazi. Dengan menampilkan unsur sejarah di dalamnya, konflik pun terjadi saat Guido dan anaknya dibawa menuju kamp konsentrasi Nazi dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Love is Beautiful yang sebenarnya ingin menyampaikan pesan yang cukup berat ini menjadi lebih ringan dengan dikemas bersama balutan komedi khas dari Roberto di dalamnya. Ia sudah berhasil menyampaikan pesan yang sesuai judul film itu sendiri. Hidup ini memang indah dan cantik jika kita selalu bisa menemukan hal-hal yang bisa ditertawakan saat menghadapinya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.